siang, Pak. Selamat siang. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara dari program studi keuangan. Nah, pada hari ini kami berkesempatan untuk mau mencari Bapak terkait dari perusahaan yang Bapak pimpin saat ini. Setelah kami lihat dari portofolio Bapak di Google maupun di sosial media serta di jejak digital lainnya, Bapak merupakan salah satu kepala cabang pemimpin di Bursa Efek Indonesia di perwakilan Sumatera Utara. Ya. Nah, untuk kali ini kami nanya presiden Bapak, apakah bisa nih kita hari ini bisa sharing-sharing session terkait dari pasar keuangan, tentunya tidak jauh dari pasar modal serta dari apa saja yang menjadi kebangkitan serta kekuatan dari perusahaan ini, Pak. Baik. Oke, Pak. Nah, sebelumnya kan kalau tak kenal maka tak sayang nih, Pak. Nah, kalau di sini kan saya John Martin dari program studi keuangan. Nah di sini kan saya sudah melihat dari IDX ini ada satu hal yang menarik kan, Pak. Kalau kita lihat dari perusahaan ini, nah perusahaan IDX ini merupakan salah satu perusahaan yang memang berkembang dalam proses dalam pasar modalnya itu, Pak. Nah jadi di sini ingin saya tanyakan kan, Pak. Nah apa yang menjadi kekuatan IDX sehingga ini bisa menjadi perusahaan yang mampu menjaga stabilitas keuangan perusahaan, Pak, terkhususnya di Indonesia? Oke, terima kasih John dan teman-teman. Sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Bintor Nasution, kepala kantor Bursa Efek Indonesia, perwakilan Sumatera Utara. Di kantor perwakilan kurang lebih sekarang saya jalan 13 tahun. Jalan 14 tahun, baru 13 tahun kemarin ya di bekerja di kantor perwakilan ya. Nah, pertanyaan John tadi, apa yang menjadi kekuatan IDX sehingga mampu menjaga stabilitas keuangan? Nah, kalau kita lihat dari pilar ekonomi yang ada di Indonesia, ada beberapa pilar-pilar ekonomi yang menjaga stabilitas keuangan. Yang pertama ada Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu sebelumnya adalah sebagai pengawas perbankan sekaligus kebijakan moneter dan makro prudensial. Tapi pengawasan sekarang udah pindah ke OJK. Jadi ada pilar yang pertama Bank Indonesia. Sekarang tugas Bank Indonesia hanya kebijakan makro prudensial sama sistem pembayaran. Oke, jadi kalau kalian lihat kan sistem pembayaran sekarang kris. Nah, itu Bank Indonesia lah. Nah, mereka tidak lagi mengawasi perbankan. Oke, jadi perbankan, pengawasan itu pindah ke OJK. Nah, kebijakan makro, mereka yang menekan, tugasnya BI itu menekan inflasi, kemudian menaikkan suku bunga, menurunkan suku bunga, itu tugasnya Bank Indonesia. Pilar yang kedua ada yang namanya OJK. Nah, ini jadi ada pilar pertama stabilitas keuangan tuh, ini ya, kalau pilar-pilarnya Bank Indonesia. Kemudian yang kedua OJK. Nah, OJK itu sebagai otoritas tertinggi di negara kita yang punya pengawasan, yang punya tugas utama di bawah presiden, gitu ya, langsung di bawah presiden sebagai pertama pengawas. Nah, pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank. Nah, industri keuangan non-bank ini apa aja? Situ ada asuransi, terus ada pembiayaan, kemudian ada dana pensiun, ada pegadaian, cryptocurrency sekarang udah di bawah OJK, bahkan koperasi. Tahun ini koperasi juga mulai pindah, tapi koperasinya khusus, hanya koperasi yang menarik uang masyarakat, simpan pinjam, gitulah. Hanya beberapa. Itu pilar yang kedua. Jadi pengawasan bank, baik itu bank daerah, kayak Bank Sumut, mau itu bank nasional, kayak BI Mandiri BCA, ataupun BPR, yang Bank Kredit Rakyat. Nah, mau yang konvensional ataupun yang syariah, itu tugasnya sekarang pengawasnya adalah OJK. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga itu ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, ini fungsinya sebagai penjamin. Kalau kita nabung itu, uang kita tuh dijamin sebesar berapa miliar. Kalau banknya itu tidak nakal. Artinya tidak nakal itu ya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan LPS. Gitu. Jadi ada pilar yang pertama, itu BI, kemudian ada OJK, kemudian ada LPS, nah baru ada Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan ini sebagai supportnya. Bank Indonesia itu sendiri, OJK itu sendiri, LPS juga sendiri. Tiga pilar ini sendiri-sendiri nih. Tidak di bawah langsung Kementerian Keuangan, dia di bawah langsung Presiden. Tapi mitranya adalah Kementerian Keuangan. Mitranya itu. Nah, bursa atau IDX ini itu ada di pilar kedua tadi.
di OJK, kalau kalian ingat tadi saya sampaikan yang kedua. Nah, kita itu salah satu sumber kekuatannya adalah sebagai penyelenggara. Nah, penyelenggara transaksi di capital market atau di pasar modal. Nah, kekuatannya apa? Di negara kita, pasar modal itu bursanya cuma satu. Cuman ada Bursa Efek Indonesia. Dulu Bursa Efek itu ada dua. Bursa Efek Surabaya sama Bursa Efek Jakarta. Udah merger jadi satu namanya Bursa Efek Indonesia. Nah, tidak semua negara Bursa Efeknya itu satu, guys. Nah, jadi ada dua. Di Jepang ada Osaka Stock Exchange sama Tokyo Stock Exchange. Nah, ini di bawah namanya Jepang Stock Exchange. Nah, kalau kita enggak, cuma satu. Nah, ada beberapa negara yang stock exchange-nya ada dua. Nah, kita ini sekarang udah jadi satu. Itu salah satu sumber kekuatan kita. Nah, selain itu, kekuatan kita itu, kami disebutnya namanya regulator atau SRO, Self Regulatory Organization. Regulator yang membuat peraturannya sendiri, terus mengawasi peraturannya sendiri, tapi harus izin dari OJK sebagai pilar atasnya. Gitu. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita karena tidak ada pesaing. Kemudian bursa ini satu-satunya yang diberikan mandat oleh undang-undang. Ada undang-undangnya, nanti cari di Google atau di ChatGPT. Undang-undang pasar modal yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan transaksi perdagangan efek, namanya. Baik itu perdagangan saham, obligasi, reksadana. Itu yang menjadi kekuatan IDX untuk saat ini. Jadi regulatornya ada 3 sebenarnya, tidak hanya IDX saja, Indonesia Stock Exchange. Ada yang kedua namanya KSEI, Custodian Central Efek Indonesia. Ini yang nyimpan uang dan saham. Oke, jadi kalau kita buka rekening tadi di perusahaan sekuritas, gitu ya, sekuritasnya bangkrut atau tutup nggak bisa cabang di Medan, nggak usah takut, mereka nggak megang duit kalian. Mau mereka kabur, kalian nggak usah takut. Yang megang namanya KSEI. Baru ada regulator ketiga namanya KPI, Clearing Penjamin Efek Indonesia. Nah, 3 regulator inilah yang menyelenggarakan perdagangan bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Jadi kita punya visi, kalau kalian nanti lihat di website bursa itu visinya adalah menjadi penyelenggara bursa yang wajar, teratur, dan efisien. Berskala tingkat internasional, udah jelas lah, berskala tingkat internasional. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita ada undang-undangnya, kita ada pengawasnya, otoritas, kemudian ada pengawasan kita pun bekerja sama itu nggak cuma dari berbagai, cuma satu stakeholder aja, kita banyak stakeholder kita, ada perusahaan sekuritas, ada juga perusahaan yang tercatat, banyak sekali lah, itu yang menjadi kekuatan di Bursa Efek Indonesia. Itu John. Wah, luar biasa kali ya Pak, apalagi tadi kan sini ada John garis bawahi juga, apalagi kan salah satu secara internasionalnya aja Indonesia mampu jadi cuma punya satu aja bursa itu. Ya. Sedangkan luar negeri ada yang 2, ada yang berapa. Jadi ini salah satu kekuatan secara internasional pun kita terakui gitu Dubai. Ya. Itu terakui memang karena di Asia Pasifik mungkin ya, bursa yang terbaik se Asia Pasifik kita salah satu ya, 3 besar itu bursa terbaik se Asia Pasifik di Bursa Indonesia. Itu ada faktanya, ada datanya. Silakan carilah nanti. Kalau saya ngomong kan saya bilang kecap-kecap ya. Ini faktanya. Tapi faktanya udah ada memang kok. Betul. Silakan. Ya. Baik, tadi penjelasan tentang kekuatan yang dimana sebagai penyelenggara dan juga sebagai self regulator ya Pak. Ya. Terus di sini saya ingin bertanya, izinkan saya perkenalkan diri dulu ya Pak. Boleh. Nama saya Grace Elia Borsinaga dari program studi keuangan. Kristen. Nah, di sini saya ingin bertanya kebalikannya, kelemahannya Pak. Apa saja sih kelemahan yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia atau IDX dibandingkan dengan bursa saham lainnya di Asia Tenggara, Pak? Oke, kalau bicara kelemahan mungkin bukan kelemahan ya, tantangan ya kita sebutnya ya. Nah, tantangannya mungkin di bursa ini kalau kita dibandingkan dengan ASEAN Stock Exchange tetangga-tetangga kita lah ya. Nah, tantangan yang paling besar di situ adalah tingkat literasi. Yang perlu digarisbawahi adalah tingkat literasi dan inklusi. 2 kata kunci ya kelemahan kita, literasi dan inklusi. Literasi ini adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pasar modal. Sedangkan inklusi, tingkat pemahaman plus sudah praktek. Jadi kalau literasi hanya paham tapi dia belum praktek, belum punya rekening efek. Nah, sedangkan inklusi dia udah ikut sekolah pasar modal, udah praktek bahasanya gitulah. Nah, kelemahannya kita, tingkat literasi dan inklusi kita dibandingkan dengan Bursa Malaysia,
kemudian Singapore Stock Exchange, kemudian Thailand Stock Exchange, itu adalah kita yang termasuk negara yang paling kecil tingkat persentase literasinya. Yang paling besar itu Singapura. Ya, Singapura itu kalau kalian main-main ke Singapura, coba deh main-main ke Singapura sekali-sekali, tengok nanti, pasti kan pekerja banyak yang usia tua-tua ya, kalau yang udah pernah ke Singapura itu kan biasanya auntie-auntie gitu, atau nenek-nenek lah ya, kakek. Tapi di satu sisi mereka bertransaksi pasar modal, bertransaksi saham. Saya pernah lihat aku soalnya. Jadi, walaupun mereka hanya tukang bersih-bersih di resto, sambilan mereka itu adalah mencari cuan di capital marketnya. Gitu. Nah, kita kelemahannya atau tantangannya adalah bagaimana menaikkan tingkat literasi kita yang masih jauh. Memang kalau mau di apple to apple nggak imbang juga. Kita jumlah penduduk kita 280 juta, sedangkan Singapura cuma berapa ya? Dengan Provinsi Jawa Barat lebih banyak jumlah manusia di Provinsi Jawa Barat dibandingkan di Singapura ya. Nah, tapi kalaupun kan kalau perhitungan compare kan harus apple to apple nih. Nah, apple to apple pun kita masih rendah. Nah, kalau Singapura itu udah di angka 16% tingkat pemahaman literasinya, sedangkan Indonesia itu masih 3, sekian persen, masih jauh kita 3 ke 16 gitu. Jadi itu yang menjadi peluang kami kantor perwakilan untuk punya kantor perwakilan di dunia. Nah, ini saya kasih tahu juga, di dunia tidak ada Bursa Efek Indonesia satupun yang punya kantor perwakilan, guys. Jadi dia cuma ada kantor pusat. Kantor perwakilannya pun mungkin dia kantor perwakilannya di negara. Nah, di negara lain. Contoh, saya pernah ke Tokyo Stock Exchange waktu itu ditugaskan ke kantor. Nah, di sana saya belajar. Tokyo Stock Exchange itu kan, Jepang kan juga negaranya luas ya. Maksudnya ya besar lah ya, nggak besar-besar kali sebesar Indonesia, tapi besar kan, dia dari Hokkaido sampai Kumamoto di bawah gitu. Nah, mereka tuh nggak punya kantor perwakilan di Hokkaido, di Tokyo, di Osaka itu nggak punya. Gitu. Mereka hanya punya kantor perwakilan cuma 2, di Singapura 1, sama di Hong Kong. Di New York. Nah, di Amerika cuma 2 kantor perwakilannya. Itu kantor perwakilan negara ya, bukan kantor perwakilan. Nah, di Indonesia karena tadi tingkat literasi kita rendah, kita punya 30 kantor perwakilan di 30 provinsi. Itu yang bisa dibilang jadi peluang kami untuk memperbaiki kelemahan yang kami punya, gitu, biar literasinya naik gitu. Baik Pak, terima kasih. Thank you, Catherine. Selanjutnya saya Pak perkenalkan, saya Christine Karangul Manurung dari Prodi D3 Keuangan. Tadi kan Bapak ada singgung mengenai peluang secara garis besar. Nah, saya ingin bertanya secara spesifiknya nih Pak, peluang seperti apa yang diberikan perusahaan ini sehingga dapat berkembang hingga saat ini? Oke, sebenarnya IDX itu banyak kali peluangnya. Pasti kita Indonesia Stock Exchange itu banyak peluang sebenarnya. Pertama, kita ini lagi diberikan bonus demografi ya. Usia kita kan, usia produktif itu kita lagi banyak-banyak ya. Kita lagi berbanding terbalik itu dengan Jepang. Jepang itu lagi kekurangan orang-orang yang berusia produktif kayak kita ini, orang-orang yang bisa bekerja. Sedangkan di sana kan orang-orang tua semua kebanyakan. Itu peluang yang pertama, kita ada bonus demografi. Kemudian peluang yang kedua, di IDX ini banyak sekali kalau kita bilang tuh apa ya, yang anak mudanya udah melek investasi, kan udah mulai paham karena sudah ada kemudahan dalam akses teknologi digital. Saya yakin pasti hampir semua usia-usia produktif tadi itu punya yang namanya smartphone. Dan saya yakin di semua smartphone-nya hampir semua pasti punya Google atau Chat GPT. Nah, pasti punya itu yang 2 minimal. Kalau nggak punya Chat GPT pasti punya Google lah. Gitu. Nah, itu menjadi tantangan kita. Selain itu, selain anak muda yang udah melek dengan teknologi digital, masyarakat itu lebih gampang lah berinvestasi. Nah, di situ juga IDX punya peluang. Kita itu guys, dibandingkan negara lain, jumlah perusahaan tercatat kita atau jumlah emiten kita itu 960-an masih, 958 atau 960. Masih sangat sedikit. 960. Kita jumlah penduduk kita tuh 280 juta. Oke. Malaysia jumlah penduduknya kan itu masih menang Jawa Barat kan. Nah, jumlah emiten mereka, perusahaan mereka yang tercatat itu udah 1000. Oke. 1000 perusahaan tercatat. Bayangin. Singapura itu udah hampir nggak ada lagi perusahaan yang tidak tercatat di sana.
Makanya mereka banyak itu ngambil dari perusahaan luar Singapura untuk listing di bursa Indonesia. Contoh dulu ada yang dari Medan tuh listingnya di Singapura Stock Exchange malah. Bahkan di sana tuh potong kayak kopi potong gitu, itu pun listing di sana guys. TBK di sana. Nah kita itu masih 960, sementara jumlah perusahaan yang layak untuk go public itu bisa, kalau diperkirakan dari hasil penelitian yang analis itu bisa harusnya 4 ribuan. Cuman sekarang masih 960. Jadi ini juga tugas kami, yang kami lihat itu jadi peluang. Kita dari supply berlebih nih. Maksudnya supply itu masih kurang kita, 960. Demand kita juga masih kecil kan, tadi masih kita jumlah investor kita sekarang itu udah tembus 7 juta. Jumlah investor saham. Masih 7 juta loh dari 280 juta. Kan masih banyak. Anggaplah ya 280 juta itu yang udah bisa punya KTP kan, syaratnya harus punya KTP kan. Anggaplah setengahnya kita buang. 280 setengah berarti 190. Atau 170, 150 lah kita anggap. 150 juta. Dari 7 juta ke 150 juta kan masih kecil banget nih guys. Gitu. Nah, jadi itu sebenarnya peluang. Kita punya peluang, punya sistem. Satu lagi kita punya sistem yang udah standarnya sama dengan di New York Stock Exchange, Singapore Stock Exchange. Jadi kita nggak ketinggalan dari kita yang sendiri, rumahnya kita sendiri, bursa itu kita sama standarnya dengan di luar negeri guys, dengan Stock Exchange itu. Beberapa di bursa dunia itu settlementnya udah T+2, kita udah T+2. Dulu kita T+3, terus maju ke T+2 sekarang. Nah ada beberapa bursa yang udah T+1, nanti kita mungkin bisa jadi ke depan T+1. Sekarang saat ini kita masih mampu T+2, gitu. Nanti next ke depan bisa T+1 lah settlement. T+1 settlement itu gini, T+2 itu ini hari Selasa, kita tadi beli barang, terus kita langsung jual. Kita mau tarik duitnya, untungnya itu hari dari saham tadi, itu 2 hari dari hari sekarang guys. Berarti Rabu, Kamis baru bisa tarik duitnya. Dulu itu Jumat, karena itu dulu T+3, sekarang itu T+2. Makin kesini makin maju kita, makin bagus kan, peluangnya juga makin besar. Itu makanya tugas kita ngasih peluang-peluang itu jadi tantangan juga untuk kita lah, untuk mendapatkan peluang-peluang itu mungkin dari pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Pak. Baik Pak, perkenalkan nama saya Pacar Jakuan dari Prodi D3 Keuangan. Panggilannya? Sarma Pak. Sarma. Sabi. Sabi bisa ya? Oh, iya, bisa. Saya ingin bertanya Pak, apa yang menjadi ancaman perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai stasiun pasar modal? Oke. Sebenarnya kalau di bursa itu ancaman terbesarnya itu adalah dari ancaman luar. Nah, datangnya dari luar. Contohnya apa? Pertama itu adalah gejolak ekonomi global. Kayak awal-awal perang Rusia-Ukraina. Itu mempengaruhi guys. Ditambah lagi Israel dan Palestina. Itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena kita kan bukan jadi trendsetter ya. Trendsetternya kan tetap New York Stock Exchange lah ya, Amerika. Di sana bergelombang, maksudnya dia kayak ibaratnya gini lah, kayak orang lempar batu. Batunya itu jatuh di Amerika. Gelombangnya kan lebar, makin lama makin lebar. Nah kita tuh kena bagian gelombang itu. Gitu. Jadi ancaman terbesar itu kebanyakan datangnya dari geopolitik, kemudian gejolak ekonomi global. Ya kalau misalkan kan katanya makin panas, makin perang makin panas. Gitu. Nah itu pengaruh juga. Makin memanas suasana, harga emas makin itulah. Emas juga gitu ya. Jadi dari isu geopolitik, gejolak ekonomi global, kemudian krisis keuangan internasional itu ramai kan kemarin waktu kita bicara perang-perang awal Rusia Ukraina itu lah. Dari COVID lah, bukan lagi dan ditarik ke belakang tuh COVID lah. Kan ini angkatan COVID juga nih sebenarnya. Nah, dari COVID kita tarik ke belakang itu udah pengaruhnya luar biasa. Tapi nggak cuma bursa efek Indonesia saja, hampir semua bursa di dunia itu drastis juga turunnya. COVID, geopolitik, terus gejolak ekonomi global. Selain itu dari luar. Kalau yang dari internal ya kebanyakan tuh adalah hoax atau rumor sebenarnya. Itu yang merusak kepercayaan investor. Nah, jadi ancaman-ancaman itu yang bikin market kita tuh jadi kurang sehat. Nah, pasar kita jadi kurang sehat. Makanya kami di sini tuh terus memperkuat edukasi. Sekolah pasar modal seminar itu kita buat biar
investor kita, masyarakat kita tuh lebih bijak dalam mengambil keputusan berinvestasinya. Itu Sabi dari saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, kenalkan nama saya Rangga Wardana. Panggilannya Panggilannya Rangga. Rangga. Di sini kan Bapak tadi sudah membahas tentang bagaimana sih kekuatan dan kelemahan, baik juga peluang ataupun ancaman dari IDX. Ya. Sedangkan kami belum tahu nih apa tujuan utama dari IDX didirikan. Jadi Pak, kalau boleh tahu apa sih tujuan utama IDX atau Bursa Efek ini didirikan, dan apa yang diharapkan dari awal berdirinya IDX atau Bursa Efek ini, kira-kira apa yang membuat IDX bisa berkembang menjadi salah satu bursa efek terbaik di Asia Tenggara, Pak? Oke. Nah, kalau tujuan berdirinya IDX itu, kalau dulu 47 tahun lalu kami itu di bawah Kementerian Keuangan. Nah, jadi di bawah Kementerian Keuangan itu kan banyak dirjen-dirjen ya, kalau kalian tahu ya. Nah, salah satunya ada namanya Bapepam. Itu dulu Bang, sebelum OJK. OJK ini leburan dari Bapepam plus BI. OJK itu gabungan BI plus Bapepam. Sekarang Bapepam udah nggak ada lagi. Bapepti beda lagi. Beda. Bapepti itu nggak masuk Kementerian Keuangan. Dia tidak di bawah Kementerian Keuangan. Bapepti itu Kementerian Perdagangan. Itu beda pilar lagi. Itu tidak masuk pilar tadi tuh. Beda lagi pilarnya tuh. Nah, jadi kalau OJK itu leburan dari Bapepam sama Bank Indonesia. Nah, kami itu dulu di bawah penguasaan Bapepam. Nah, berdirinya kita itu memang di bawah mandat undang-undang sama kebijakan pemerintah. Kami dulu tuh PNS, by the way, 47 tahun yang lalu. Tapi diswastanisasi ya, 47 tahun yang lalu. Nah, kenapa kita diswastanisasi dan kenapa kita berdiri? Ya memang kalau nggak diswastanisasi, kalian tahu sendiri kan, bagaimana suatu perusahaan kalau dia tidak dia kelola secara profesional itu biasanya, apalagi kalau, ya mohon maaf lah ya, dikelola sama pemerintah, ya itu biasanya kan, atau BUMN kurang menarik ya, kurang bagus lah gitu. Nah, 47 tahun yang lalu itu sudah diswastanisasi, jadi bekerja secara profesional. Nah, tujuan utamanya ya pastinya kita menyediakan tempat, sarana dan prasarana perdagangan pasar modal yang aman, teratur, wajar, efisien dan transparan. Nah, jadi selain jadi tempat transaksi perdagangan, kalau kalian lihat juga tadi bursa pasar modal kan, bursa kan di tengah-tengah nih kan, ini investor, ini perusahaan tercatat. Nah, kami itu juga sebagai perantara sebenarnya. Perantara kalau investor tuh punya duit, tapi butuh wadah untuk berinvestasi. Dia udah punya uang di hampir semua bank ada depositonya. Dia punya tanah mungkin udah bergunung-gunung. Dia punya emas mungkin udah berember-ember mungkin emasnya. Masih ada duitnya, butuh wadah. Di mana? Ya di pasar modal. Caranya di mana? Ya dia harus buka rekening di Bursa Efek Indonesia tengah-tengahnya. Nah, terus di sebelah kiri ini apa? Sebelah kiri ini perusahaan tadi, perusahaan tercatat. Nah, perusahaan tercatat kalau butuh duit, dia larinya kemana biasanya? Ke bank kan? Kalau butuh duit pasti larinya ke bank kan? Nah, ada perusahaan yang nggak mau ke bank. Kenapa? Kalau nanti dia lari ke bank, dia nggak sanggup bayar bunganya, nggak sanggup bayar pokoknya sama bunganya. Nah, daripada dia pinjam ke bank, dia lepas kepemilikannya. Dalam bentuk apa? Yaitulah perusahaan publik jadi namanya, nggak lagi perusahaan keluarga. Nah, bursa tujuannya itu menjembatani orang yang punya uang sama orang yang butuh uang. Bertemulah di pasar modal di IDX. Nah, kita yang mengatur bagaimana sistem pinjam duitnya, dapat duitnya kayak mana, si investor cara perdagangannya kayak mana, kami yang ngatur nih. Tuh. Dan kita yang memberikan semua informasi itu. Jadi si orang yang punya duit nggak bisa langsung nih ke perusahaan yang tercatat. Contoh, ini contohnya misalkan BRI lah, gitu ya, butuh duit dia public, going public, jadi perusahaan TBK aja. Nah, orang yang punya duit nggak bisa langsung tuh ke BRI, misalkan bawa duit 1 miliar, ujuk-ujuk ke bank gitu ya, mana nih bosnya, aku mau beli saham land nih BRI, nggak bisa dia langsung ke BRI, dia harus ke pasar modalnya dulu, buka rekening di BRI Sekuritas, kebetulan ada BRI Sekuritas gitu. Nah, ada soal contoh kalau misalkan dia mau beli saham Telkom, dia datang ke kantor Telkom, dia bilang aku mau beli saham Telkom, apa kira-kira yang dibilang orang Telkom? Ngapain bapak ini? Gitu. Gila kali mungkin nggak, paling gitu kan.
Aku mau beli saham, aku ada uang 10 M. Ya kalau mau beli saham tuh nggak bisa langsung ke perusahaannya. Nah, melalui perantara, itu tadi IDX tadi. Sebagai perantara perusahaan yang butuh pendanaan. Nah, investor yang punya dana bertemunya di situ. Itu dia tadi. Fungsi dari IDX berdiri. Oke. Oke Pak, sebelumnya nama saya Raffi dari Prodi D3 Keuangan, saya panggil Raffi Pak. Nah, di sini saya akan menanyakan, jadi kan sudah membahas tentang ancaman, peluang, sama kekuatan dan kelemahan. Sekarang kita masalah IDX ini. Dan bagaimana IDX mampu dan bisa mengendalikan pasar modal yang ada di Indonesia, Pak? Yang kita akan bersaing dan kita bisa bersaing di dunia, bisa melebihi dari Singapura. Oh, stock exchange-nya lah ya. Oke. Nah, bagaimana IDX mampu menjaga stabilitas keuangan perusahaan? Nah, di kita kan ini sebenarnya wasitnya tadi. Jadi kami ini sebenarnya wasitnya, guys. Investor nggak bisa langsung ke perusahaan juga nggak bisa langsung cari duit ke investor. Kami wasitnya. Nah, kami kan sebagai wasit itu butuh menyampaikan apapun semua terkait perusahaan ini, kita sampaikan kepada investor. Nah, dengan adanya keterbukaan informasi ini, perusahaan yang tadi tercatat itu wajib memberikan laporan keuangan. Nah, ada laporan keuangan yang wajib, itu wajib. Mutlak, nggak boleh tidak mereka kasih. Kalau mereka nggak kasih, ada surat cintanya yang keluar. Telat aja mereka keluar argonya. Telat 1 bulan itu argonya 100 juta, guys. Perusahaan itu kena denda. Itu. Jadi ya kita di satu sisi sebenarnya senang mereka telat. Ya kan? Tapi di satu sisi kan kita punya tanggung jawab ngasih informasi sama perusahaan. Ya kan makin banyak dia telatnya makin banyak kita duitnya. Tapi kita juga nggak mau kayak gitu, biar mereka juga punya kewajiban gitu ya. Karena dia udah jadi perusahaan tercatat, dia harus ikut aturan main di pasar yang kita buat ini. Kayak analogi kalau saya biasa edukasi, analoginya kalau kalian main ke Sanpaja, di Sanpaja itu ada yang namanya kantor Lipo di lantai berapa? Saya lupa, di parkiran itu ada kantor Lipo. Kalian belanja kan nggak kantor Lipo kan? Tapi Lipo itu yang punya Sanpaja, dia sewa-sewakan tempat-tempat itu kan. Itulah kami Lipo. Kami yang ngatur jam berapa buka ya. Kami yang ngatur siapa yang sewa. Yang nyewa-nyewa itu namanya perusahaan sekuritas. Nah, itulah yang ya, kami yang ngatur siapa yang bisa beli, siapa yang bisa jual di situ. Nah, jadi analogi kayak gitu. Tugas kita ya kita yang ngatur sama si perusahaan. Kalau kamu mau jadi perusahaan publik, ikutin aturan kita. Caranya apa? Laporan keuangan nggak boleh telat. Itu laporan bulanan. Laporannya itu sekarang laporan keuangannya itu per kuartal, 3 bulan sekali. Jadi ada Q1, Q2, Q3, Q4. Oke, ada laporan tengah semesteran. Oke, ada laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit sama kantor akuntan publik yang punya izin OJK. Nah, dengan memberikan laporan keuangan itu, kita melaporkannya sama si investor. Investor dengan cara apa bisa melihat laporan keuangan ini? Dari websitenya bursa, guys. Nah, itulah fasilitas yang kita kasih sama investor. Kalian bisa ulik semua dapur perusahaan itu di website kita, itu gratis. Laporan keuangan itu 3 tahun dikasih gratis, bisa download. Bahkan kalau kalian ada tugas akhir, 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir juga kita punya di sini. Itu biasanya harus ada izinnya lagi lah. Bisa. Tapi kalau di website cuma 3 tahun. Nah, ini membuat investor tuh bisa menilai kesehatan keuangan perusahaannya. Sehat nggak? Dari 960 ini kan nggak semuanya sehat juga. Ada juga yang sakit lah, yang setengah sakit lah, yang setengah sehat lah, setengah sekarat lah gitu ya. Bahkan yang sekarat juga. Di sisi lain, jadi perusahaan itu terdorong untuk aku diawasi nih, ada bursa nih, ada OJK. Jadi kan dia biar terus GCG-nya, GC gitu ya, good corporate governance, tata kelola perusahaan itu jadi lebih bagus ya. Kita nggak bisa macam-macam nih, sekarang kita udah diawasi. Dulu kita jadi perusahaan keluarga, belum TBK, ya kita kan mau ngambil duit kapan aja enak kan perusahaan kita. Sekarang kalau udah jadi perusahaan terbuka nggak bisa lagi guys. Rp1 pun harus bertanggung jawab. Karena itu ada uang publik, uang masyarakat, uang investor di situ. Nah di situ salah satu tugas kita menjaga kestabilan keuangan perusahaan gitu. Baik dari perusahaan kaminya ataupun perusahaan yang kami awasi gitu. Ya kami senang juga dia telat sebenarnya. Kan 100 juta lumayan guys. Ya, kalau ada 200 perusahaan kayak gitu, 2-an kan itu sebulan. Nah, dari kita kan keuntungan perusahaan itu sebenarnya kan dari nilai transaksi aja, jual beli kalian itu aja. Nah, tapi di luar itu kan ada juga keuntungan. Kalau telat, nah, kita
kita senang juga. Tapi kan di satu sisi itu kita buat bukan untuk kita sebenarnya. Biar si perusahaan itu juga nggak bisa macam-macam. Biar tata kelolanya juga lebih bagus. Itulah salah satu tugas kami, menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Oke, apalagi Pak, ya, kan ada JI juga tuh Pak. JI itu apa? Jakarta Islamic Index. Itu kan sama juga kayak indeks juga. Bukan, gini. 960 itu namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Ya, itu kita sebutnya IHSG. Kalau kalian dengar di berita di koran, IHSG mengalami penurunan sekian poin. Itu artinya dari 960 itu hampir lebih 51% itu turun. Itu kata-katanya IHSG. Oke. Jadi kalau IHSG dibilang naik, sesi kedua IHSG mengalami kenaikan sekian poin. Artinya 51% ke atas dari 960 perusahaan itu mengalami kenaikan. Oke, itu IHSG ya. Nah, JII itu Jakarta Islamic Index. Oke. JII itu adalah bagian dari IHSG. Ya, JII itu 30 perusahaan yang sudah dikelompokkan. Jadi indeks itu pengkelompokan. Kalau indeks harga saham gabungan berarti nggak dikelompokkan, dia total. Kalau JII 30 perusahaan yang udah dikelompokkan oleh OJK, Bursa dan DSN MUI, Jakarta Islamic Index singkatannya. 30 perusahaan yang paling sehat tapi sesuai prinsip syariah. Ada kata-kata prinsip syariah. Prinsip syariah di sini apa? Ada 4 prinsipnya. Tidak perusahaan yang goror, maisir, riba, atau kepemilikannya harus halal. Kebetulan materi saya untuk besok, jadi saya besok saya ngisi di pondok pesantren. Pondok pesantren Mustafawiyah Mandiri Natal. Jadi JI itu bagian dari 960, tapi ada 30 dipilih lah. Yang paling bagus, yang paling baik sesuai prinsip syariah. Itu 30. BRIS, ya, BSI ya, itu BRIS. Nah, syariah itu pertama, dia nggak boleh perusahaan perbankan konvensional. Contohnya BCA, BRI, Mandiri, nggak boleh, karena di bank konvensional itu ada riba. Tidak sesuai prinsip syariah. Yang kedua, tidak boleh produk-produk yang memproduksi yang namanya rokok. Rokok. Di 960 itu ada beberapa perusahaan rokok. Ya, ada Sampurna, ada Gudang Garam, ada Wismilak. Itu kan rokok juga ya. Oke, itu yang kedua. Tadi tidak boleh perbankan konvensional, tidak boleh perusahaan rokok. Baru yang ketiga, tidak boleh perusahaan yang memproduksi minuman keras. Contohnya ada beberapa perusahaan minuman keras yang listing di Bursa Indonesia. Ada Bir Bintang, ada Angker kalau kalian tahu, Angker Bir. Ada perusahaan wine yang di Bali, kode sahamnya pun wine. Ada beberapa perusahaan-perusahaan minuman keras. Oke, 3, bukan bank, bukan rokok, bukan minuman keras. Nah, kemudian yang keempat yang terakhir nih, DSN MUI melihatnya. Jadi saham-saham syariah ini dipilih itu setahun 2 kali. Jadi ada yang masuk syariah, ada yang keluar. Jadi di bulan 2 sama di bulan 8. Coba lihat nanti di bulan 8 itu ada daftar efek syariah. Oke, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, yang keempat ini yang paling menurut saya yang paling yang paling dasar kalau kalian mau jadi investor syariah sebenarnya. DSN MUI, OJK dan Bursa itu udah menilai tidak boleh perusahaan itu hutangnya lebih besar daripada asetnya. Artinya lebih sehat kan? Kalau hutang lebih besar daripada aset, kalian mau beli nggak kira-kira? Nah kalau untuk pemula lebih bagus beli aja 30 dari saham yang JI itu udah lebih sehat dan lebih bagus. Dia lebih bagus laporan keuangannya sehat, kemudian transaksinya rame, volumenya besar, frekuensinya juga rame. Kalau untuk pemula, saya sarankan sebenarnya saham-saham syariah itu bagus, guys. Saham-saham syariah ini bukan berarti saham-saham
saham-saham yang harus orang Islam aja enggak. Justru orang Chinese itu lebih suka saham-saham syariah di sini di Indonesia. Justru pemilihannya banyak orang Chinese karena mereka lebih tahu kalau hitung-hitungan mana yang lebih menguntungkan. Ya orang itu lebih pintar kan hitung-hitungan, kan lebih cari cuan, makanya mereka lebih banyak tuh berinvestasi. Kalau mau untuk jangka panjang saham syariah lebih bagus menurut saya kalau kalian mau simpan jangka panjang. Itu dia JII. Ada lagi indeks kita banyak. Nah, ada IDX 30. Itu 30 perusahaan yang dipilih oleh bursa. Ada IDX High Dividend 20 berapa? 20 saya lupa. Perusahaan yang sudah dipilih sama bursa yang rajin memberikan dividen. Kalau kan dividen hunter ya, ada tipikal investor yang dividen hunter. Dia pilih saham-saham itu aja. Ada namanya LQ45, itulah yang paling liquid 45 saham yang paling liquid. Sama. Nah, JI itu LQ45 versi syariah. Nah, dia sama. Paling liquid, paling bagus, paling sehat, tapi versi syariahnya. Cuman LQ45 45 saham, JI 30. Ada JI 70. Nah, itu ada indeks JI 70 perusahaan yang sudah dipilih. Bagian dari 30 itu masuk dalam 70 sebenarnya. Banyak indeks-indeks kita, kalian nanti boleh cek di lapor, di buku panduan sekolah pasar modal. Jadi kalau mau beli atau menjadi investor jangka panjang, pilih dari alat bantu itu. Ada banyak alat bantu, ada IDX CI 70, itu salah satu alat bantu loh, milih saham itu bagus untuk jangka panjang atau tidak. Gitu. Apalagi guys? Menarik sih Pak, Ya. memang banyak mau kami tanyain, tapi memang batasan itu dalam video memang dibatasi. Jangan-jangan udah nggak rekam nih? Udah full memori kan? Enggak, masih baru. Masih baru. Menarik sih memang, nanti kalau Bapak pengen tahu lebih banyak lagi nih mengenai dari pasar modal. Kenapa Pak? Ini sangat menarik kalau membahas tentang pasar modal, apalagi tentang saham Pak. Ya memang kalau dibilang dari usia produktifnya aja, dari kami anak-anak muda ini aja yang setelah Pak bilang tadi, peluang itu pasti targetnya mereka itu anak muda. Karena apa? Lebih mudah dipengaruhi, lebih mudah untuk mereka menarik perhatian. Nah pasti itulah nanti tinggal kayak bagaimana kita mampu meningkatkan literasi. Itu mungkin PR kita saat ini, kami juga sebagai pemuda, sebagai usia produktif, bagaimana kami mampu meningkatkan literasi kami untuk pasar modal ini. Semakin banyak literasi, semakin kita semakin tahu juga untuk memilah serta memilih serta menganalisis suatu laporan suatu saham-saham atau pasar modal yang ada di Indonesia ini. Dan tentunya ini Bursa Efek ini memang sangat membantu sih Pak. Apalagi melalui dari forum kayak gini, kami yang tahu yang tidak ada yang banyak yang kami nggak tahu, tiba-tiba langsung tahu di sini juga setelah kita sharing session ini. Yang mungkin untuk hari ini mungkin ini bisa kami tanyakan, tapi mungkin setelah nanti kalau ada next time lagi, kami bisa ada waktu lagi, bisa diskusi lagi nih Pak, terkait dari pasar modal. Ya memang seperti yang John bilang tadi, menarik. Ya. So, dari saya satu mungkin guys, di kami ini industri pasar modal ini masih kekurangan orang-orang yang mau bekerja di sini. Ini peluang. Tadi saya juga sampaikan, tadi pagi saya tuh ikut dalam rangka workshop rencana strategis divisi misi Feby Winsu. Nah, jadi mereka mau rombak visi misinya. Visi misi itu biasanya dirombak tuh 20 tahun sekali guys. Lihat situasi. Tadi saya ikut di workshop itu, ya salah satunya adalah mendapatkan masukan dari stakeholder. Karena kita sama Winsu, Feby Winsu itu udah jadi stakeholder lama. Saya bilang, kalau saya sih masukannya, peluang kerja di industri kami itu besar kalau kalian memang passion di pasar modal. Tapi peluang kerja di kami itu nggak sama dengan di perbankan. Kalian lulus terus modal jasa dan IPK daftar ke bank bisa langsung kerja kalau misalkan wawancara. Di kami nggak bisa, harus ada namanya satu lagi, sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi di pasar modal ini yang langka. Kami nggak punya banyak orang di sini, jadi stoknya nggak banyak di kami. Kalau kalian lihat di sini yang kerja di sekuritas itu baru lulus rata-rata guys. Sama-sama kayak kalian. Mereka ini cuman memang mereka udah punya passion ya. Terus baru ngambil sertifikat kompetensinya. Ada yang pas di semester akhir, ada yang pas udah begitu lulus lah. Karena Pak butuh uang untuk modal skripsi, sudah kan perlu modal, ya nggak apa-apa. Makanya biasanya kalau saya ngajar, saya juga dosen, saya bilang nabung lah dari sekarang. Nanti di akhir tuh kalian udah bisa ikut ikut sertifikat kompetensi. Kalau kalian punya sertifikat kompetensi, saya pastikan kalian kerja. Gitu. Dan kalian bisa milih malah di sekuritasnya mana. Gitu. Kita ada 90 perusahaan sekuritas di Medan. Di Medan tuh punya baru
si Kiwom sekuritas itu baru lulus juga dia. Baru dia lulus tuh, kalian yang laki-laki nanti di situ, itu baru lulus. Dia baru datang 2 hari lalu. 1 hari sebelum libur itu kemarin. Nah itu namanya si Michael. Nah dia juga baru lulus dari S1 ke D3 juga saya nggak tahu. Nah tapi dia udah lulus sertifikat kompetensi namanya WPP, Wakil Perantara Pedagang efek. Nah itu peluangnya besar kalau memang mau kerja di industri itu, cari informasi yang namanya sertifikat kompetensi pasar modal. Oke, itu kalian saya pastikan kalian peluang kerja daripada harus berbondong-bondong jadi PNS. Nah itu kan vokasi ini saya juga dari vokasi guys, tapi bukan vokasi USU, baru saya nyambung S1. Saya vokasi di IPB, baru S1 nya saya di IPB juga. Di USU saya S2. Kalau sambil kerja kan nggak bisa juga saya ke IPB sana. Jadi karena saya tahu vokasi itu kan 70% sebenarnya praktek, 30% aja kuliah. Gitu. Kalian harus lebih memahami prakteknya daripada teorinya. Kalau di kami sih 70-30, saya nggak tahu kalau vokasi USU 60-40 mungkin, saya nggak tahu. Kalau di kami 70-30 malah itu udah mutlak. Makanya kebanyakan tuh di lapangan. Ya, karena saya orang pertanian ya guys, bukan yang ekonomi juga ya. Jadi kebanyakan kita di lapangan. Hampir Senin sampai Sabtu itu kebanyakan kita di lapangan. Gitu. Kalaupun di kelas yang di lapangan, gitu. Kelas yang di kebun, kelas nggak ada tuh kelas yang di fakultas itu jarang. Kelas yang di kebun, tapi ada kelas juga di kebun, walaupun bentuknya sangat memprihatinkan. Terima kasih guys, teman-teman. Thank you ya. Sukses ya buat kalian semua ya.